Salam damai saudara, saya Pendeta Riani Suharja dalam seri Pernikahan Bahagia. Saudara, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bicarakan tentang kebahagiaan dalam pernikahan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan, saya datang atau bertemu dengan saudara saat ini bersama dengan mantan pacar saya, Antonius Indra Wahyudi. Oh ya, saya dari LPP Sinode. Jadi ada tulisannya di bawah, LPP Sinode GKI Jateng dan GKJ. Saya melayani di Yogyakarta, tapi saya bersama dengan suami saya yang tinggal di Jakarta, kami long distance marriage bersama dengan suami saya Antonius Indra Wahyudi. Nah, hari ini dia akan bertindak sebagai moderator saya. Jadi ceritanya kita mau podcast-podcastan nih dengan tema 3 pertanyaan seputar pernikahan bahagia. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk berbahagia. Bukan hanya pada diri kami sendiri sebagai pengikut Kristus, tapi juga dalam pernikahan kami, di mana kami juga mencari kehendak Tuhan di dalamnya, dan tentu berharap Engkau memberkati kami dengan bahagia sampai akhir hidup kami. Berkati percakapan kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya beri kesempatan kepada suami saya untuk bertanya 3 pertanyaan tentang pernikahan bahagia. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat siang. Oke, hari ini saya boleh jadi moderator. Nah, kesempatan nih bisa nanya-nanya sama istri saya. Oke, Oke. Mam. Pertanyaan pertama. Apakah kamu bahagia menikah? Kami menikah tuh berapa tahun nih? 24. 24 tahun. Nggak deng, 22. 22 tahun. 2026 ini kamu menikah 22 tahun. Betul. Apakah aku bahagia? Jadi begini, Bapak Ibu, pernikahan saya bahagia atau enggak, itu saya kasih nilai. Ada pernikahan yang di dalam pernikahan ini ada yang bahagianya di angka 10, ada yang bahagia di angka 8, ada yang bahagia di angka 6, ada yang bahagia di angka 1. Jadi apakah bahagia? Ya tergantung momen yang diceritakannya nih. Nanti di situ ada nilainya. Jadi seperti sebuah spektrum. em, jadi dia nggak selalu antara pilihannya hitam atau putih, bahagia atau tidak bahagia. Tapi ya pada momen itu bahagianya 8 gitu. Ya gitu kira-kira. Oke. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Nah, buat kita para Bapak Ibu yang sudah menikah atau yang mau menikah, bagaimana rahasianya atau prinsipnya apa sih supaya pernikahan itu bisa bahagia atau tetap bahagia? Oke. Em, Tadi kan saya bilang ada 10, 7, sampai ada 1 bahagianya. Prinsipnya kebahagiaan itu adalah yang pertama, saya bahagia karena pasangan saya sayang dan percaya sama saya, Bapak Ibu. Jadi saya main sama siapa aja, nggak apa-apa banget buat dia. Saya ketemu banyak orang, termasuk cowok, cewek, mantan, om-om, adik-adik, jalan berdua, bertiga, bersepuluh, nggak masalah buat dia. Jadi dia sayang saya, dia memfasilitasi, bahkan kadang-kadang juga dia mengantar saya untuk bertemu dengan orang-orang tertentu, atau dalam ketika saya berelasi dengan siapapun, atau bahkan bertugas dalam pelayanan saya. Jadi dia bukan hanya sayang, tapi dia juga percaya sama saya. Dan buat saya itu penting banget, membuat saya bahagia, entah itu 1, 2, 5, 10, atau berapapun dalam momen apapun. Oke. Tunggu dulu. Yang itu yang pertama baru. Jadi suamiku sayang dan percaya sama saya. Yang kedua, apa yang membuat saya bahagia? Karena kami membangun pernikahan ini dari sebuah persahabatan yang sudah kami pupuk di masa remaja. Jadi kebayangkan saudara, waktu kita remaja tuh cuman bersahabat, nggak berpikir mau menikah, nggak berpikir mau pacaran. Jadi dia tahu saya naksir siapa, saya tahu dia naksir siapa. Lalu sampai hari ini pun gitu ya, kami masih membicarakan, atau kadang-kadang goda-godaan tentang hal itu, nggak apa-apa banget gitu. Jadi
pernikahan yang didasarkan pada persahabatan saya kira lebih penuh dengan warna-warni kehidupan gitu. Jadi bagaikan dua orang yang nggak punya beban, nggak jaga image satu dengan yang lain. Yang ketiga, dia tuh melengkapi banget gitu. Jadi bagaikan taman yang hijau, dia itu rumput-rumputnya. Sementara saya adalah bunga-bunga, bahkan juga kaktus berduri di dalamnya gitu ya. Jadi kami dua ekstrem yang berbeda. Seru banget. Ada ups and downs-nya dalam kehidupan gitu. Itu. Oke, terima kasih. Sekarang nih, itu kan buat yang sedang bahagia, mau bahagia. Nah, kalau kita sekarang di kondisi yang tidak bahagia, apa nih mesti kita lakukan? Oke. Jadi gimana ya pernikahan supaya tetap bahagia? Prinsip bahagia. Prinsip bahagia itu yang pertama, saya bahagia bukan karena orang lain atau pasangan saya membuat saya bahagia, tapi karena pikiran saya sendiri. Jadi nggak bisa kalau saya lagi dia nggak ada bersama saya terus saya nggak bahagia. Dia ngobrol sama mantan atau sahabatnya eh, kebanyakan di malam hari misalnya, terus saya jadi gak bahagia. Saya bahagia bukan karena apa yang dia lakukan. Yang kedua, bahagia itu saat saya menerima, bukan saat saya minta. Jadi misalnya saya minta dia melakukan ini baru saya bahagia. Enggak, tapi karena saya menerima. Saya menerima dia memberikan saya ini, saya menerima bahwa dia tidak memberikan saya itu, saya menerima bahwa yang saya inginkan pada dia itu belum tentu terjadi. Saya menerima bahwa idealisme saya terhadap pernikahan ini nggak harus seperti ini dan itu gitu ya. Jadi menerima, acceptance bukan meminta. Yang ketiga, bahagia itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Jadi buat saya bahagia itu dalam pernikahan bukan karena saya bahagia berdua dia atau di rumah bersama dia, tapi juga di luar itu. Saya bisa bahagia bersama para sahabat, saya bisa berbahagia saat pelayanan, saya berbahagia ketika berbagi dengan orang lain, saya berbahagia ketika sendirian gitu. Jadi bahagia itu nggak dibatasi hanya pada berdua atau saat ada dalam satu rumah. Sekira begitu, apakah ada pertanyaan penutup atau pernyataan penutup dari kamu? Apakah kamu bahagia dalam pernikahan ini? Yes. Itu pertanyaan sesi yang lain. Sebab saya lagi moderator, jadi Hmm, gantian nanti ya. Oke, Oke, kalau gitu terima kasih. ya terima kasih untuk menjadi moderator acara pernikahan bahagia ini. Semoga Bapak Ibu juga berbahagia. Mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati setiap pernikahan yang menyaksikan pernikahan bahagia ini juga diberikan kebahagiaan oleh Tuhan, seperti Tuhan memberikannya kepada kami dalam dinamika pernikahan dan kehidupan keluarga kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati.